Di sini mana? Kenapa saya bisa? Kenapa dia begini? Kenapa saya tidak bisa? Dia juga lelaki, punya mata, punya hati, punya ini, punya ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai ahli di muka bumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Dan riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sungguh Allah mempunyai ahlin. Allah mempunyai ahli di muka bumi ini dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu menjawab, "Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu." Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa menjadi sarana bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua jemaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini mempunyai syahid dan disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2829. Karena itu beliau hukumi hadis ini dengan hasan li ghairi. Dari sahabat Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nur." Ya. Du'uhu mithlu du'is syams wa yuksa walidahu hullatan la taqumu lahum ad-dunya fayaqulan bima kusina hadha qala bi akhdhi walidika kama bi akhdhi walidikuma al-Qur'an. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan taj. Ya. Akan diletakkan di kepala mereka taj. Dari apa? Jadi permata min nur, dari cahaya, yang mana cahayanya seperti cahaya matahari. Kemudian kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian permata, yang mana permata ini ketika diperbandingkan dengan dunia beserta isinya, maka tidak berarti dunia beserta isinya. Keduanya bertanya, kenapa kami dipakaikan dengan ini? Maka diberitahulah keduanya, karena anak kalian berdua mengambil Al-Quran. Ini bakti kepada kedua orang tua jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu upayakan terus kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Dan yang terakhir, masih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan keutamaan Al-Quran ini, hadis-hadis yang berhubungan dengannya pula. Yang terakhir, pernah terjadi keajaiban yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Usaid ibnu Hudayr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa tak kala beliau pada suatu malam membaca Al-Quran dalam mirbadihi,
Mirbat dikatakan di sini tempat yang dengannya tempat yang digunakan untuk menjemur kurma, semacam penjemuran. Sepertinya di luar rumah ini. Jelas beliau sementara duduk di tempat ini. Iya. Maka sementara duduk situ beliau membaca Al-Quran. Kuda beliau itu berteriak, merintih, gelisah, seperti ketakutan. Dia terus baca lagi, kembali kudanya seperti itu lagi. Sahabat Usaid ini ketakutan sebab anaknya yang bernama Yahya itu ada di sekitar situ. Nanti terganggu, nanti terkena atau apa dan semisalnya. Maka beliau bangkit. Ketika bangkit, ternyata dia melihat di atas langit naungan cahaya yang terus luar biasa hebatnya, indahnya di cahaya di atas. Terus dia lihat sampai akhirnya hilang. Maka pagi beliau radhiyallahu anhu datang kepada Rasul dan memberitakan, ya Rasulullah, tak kala tadi malam di tengah malam saya membaca Al-Quran di mirbatnya saya, maka udah begini. Sampai akhirnya Nabi SAW perintahkan beliau untuk terus membaca Al-Quran, dan Nabi beritakan bahwa yang itu yang kamu lihat adalah para malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu, yang seandainya kamu membaca terus, maka pasti paginya seluruh manusia akan melihatnya dan tidak ada yang tidak melihatnya. Senangnya para malaikat itu dengan Al-Quran, jemaah yang dimuliakan Fatihah. Ini masih pembukaan. Kalau tertanam dalam diri kita bagaimana itu Al-Quran, hebatnya, besarnya, luar biasanya. Dan sangat baik kalau kita memang yang telah memahami perkara ini dan memang ingin berquran, memulai mempelajari Al-Quran, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya dari surah yang merupakan surah yang teragung, surah yang terhebat yang ada di Al-Quran. Dialah suratul Fatihah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i serta Ibnu Majah dari sahabat Abi Sa'id Ibnu Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Nama sahabat ini tidak dikenal. Ada yang mengatakan Fi' Ibnu Aus dan ada yang mengatakan Al-Harith Ibnu Nufay. Dan ini dikuatkan oleh Abu Amr An-Namari, dan ada yang mengatakan selainnya. Beliau berkata, kuntu usalli bil masjid. Saya pernah salat di masjid. Maka Nabi SAW memanggil saya. Falam ujib. Saya tidak penuhi. Sebab masih sholat. Nah dipanggil, sini kamu. Tapi sahabat ini masih sholat. Beliau tidak datangi. Kemudian baru setelah itu beliau datang. Maka kemudian saya datangi Nabi SAW. Saya berkata, ya Rasulullah, sungguh tadi saya itu sholat. Maka Nabi SAW bersabda, alam yaqulillahu ta'ala istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Nabi SAW menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian.
Ini kekhususan Rasulullah SAW. Sementara sholat Nabi panggil, tinggalkan sholat. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda kepadanya, La u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلنا يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني هو القرآن العظيم الذي أوتيته. Nabi SAW bersabda kepada beliau, sungguh la'u'allimannaka, kalimat ini bentuk mudhari yang diawali oleh lam, waqi'atun fi jawabil qasam, setelah fi'il mudhari'nya ada nun taukid. Kalimat ini betul-betul kalimat yang dikuatkan betul. Sebelumnya ada sumpah, lamnya sendiri penguat, kemudian di akhir fi'ilnya ada nun taukid. Sungguh, betul-betul. Kalau kita tambahkan dengan sumpahnya demi Allah, sungguh, betul-betul saya akan ajarkan kepada engkau satu surah. Dia adalah a'zamu surah, surah yang paling agung fil Quran, dalam Al-Quran. Sebelum kamu keluar dari masjid ini, saya sudah akan ajarkan kamu. Kemudian Nabi ambil tangannya sahabat ini, berjalan. Tak kala sudah mau keluar, sahabat ini kan sudah diambil tangannya, dikira sudah mau diajarkan. Ini Nabi sudah mau keluar ini, belum diajarkan. Mana? Ya, buru-buru. Ya Rasulullah, kamu tadi katakan bilang. Kamu tadi bilang ya Rasulullah, sungguh betul-betul kamu, saya akan ajarkan kamu surah yang paling agung. Maka Nabi SAW bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah As-Sab'ul Matani. Yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Sab'ul Matani. Dialah Al-Quranul Azim. Yang disebutkan pula dalam Al-Quran, Al-Quranul Azim allazi utituhu, Al-Quran yang sangat agung yang diberikan kepadaku. Dalam peristiwa yang lain, ini peristiwa lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya juga sahih, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, biikhtisar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat meriwayatkan dari sahabat, Abu Hurairah meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Iya, Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang merupakan ahli Quran. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW keluar menemui Ubay bin Ka'ab. Nabi panggil Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, wa huwa yusalli. Sementara Ubay salat. Faltafata Ubay falam yujib. Ubay hanya berbalik. Iya, nengok saja, tapi tidak pergi memenuhi panggilan Nabi SAW. Wa shalla Ubay fakhaffafa. Terus beliau salat dan hanya dipercepat salatnya. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan, menuju kepada Rasulullah SAW. Beliau memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan atas engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, Waalaikumsalam, iya, dan keselamatan atas engkau. Ma mana'aka ya Ubay an tujibani idda'autuk. Apa yang menghalangi engkau wahai Ubay untuk memenuhi panggilanku ketika saya panggil kamu? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, sungguh saya tadi itu salat. Maka Nabi SAW bersabda, falam tajid fima auhallahu ilayya, ya, an istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah kamu jumpai, ya, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku, ayat yang bunyinya, penuhilah panggilannya Allah, panggilan untuk Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian terhadap apa yang dengannya kalian hidup. Maka Ubay menjawab, bala betul ya Rasulullah, dan saya tidak akan ulangi lagi insyaallah taala. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, atuhibbu an u'allimaka surah lam yanzil fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Qala na'am ya Rasulullah. Nabi tanya Ubay,
apakah kamu suka saya ajarkan kepada kamu satu surah? Surah ini tidak pernah turun dalam Taurat, tidak pernah pula dalam Injil, tidak pula dalam Az-Zabur. Terus dalam Al-Furqan, Al-Quran. Dan tidak ada surah yang semisal dia dalam Al-Quran, Al-Furqan. Maka Ubay segera menjawab, betul, ingin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, kaifa taqra'u fis salah? Apa yang kamu baca dalam solat? Iya, bagaimana kamu baca dalam solat? Maka Ubay membaca. Apa yang dibaca dalam solat? Beliau baca Ummul Quran. Beliau baca suratul Fatihah. Setelah beliau baca, Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, ma anzalallahu fit Taurati wala fit Injili wala fit Zaburi wala fil Qur'an wala fil Furqani mithliha. Iya. Wa innaha sab'un minal matani wal Qur'anul azim alladhi a'tituhu. Kata beliau, demikian jiwaku di tangannya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, dan tidak ada yang semisal dia dalam Al-Quran. Dialah sab'un minal matani. Ya, dialah Al-Quranul azim, Al-Quran yang sangat dahsyat luar biasa yang diberikan kepadaku. Sudah 4 sifat di sini. Yang pertama, a'zamu surah. Yang kedua, as-sab'ul matani. Yang ketiga, Al-Quranul azim. Yang ketiga, ya Al-Quranul azim, Al-Quranul azim alladhi a'tituhu, ya a'tituhu. Dan yang keempat, Nabi sumpah, walladhi nafsi biyadihi, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithlaha. Baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, demikian pula Al-Hakim, dan hadis ini sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau berkata, kana Nabi SAW fi masir fanazala wa nazala rajulun ila janibihi qal faltafata Nabi SAW faqal ala ukhbiruka bi afdalil Quran faqala bala fatala alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Nabi SAW pernah dalam perjalanan, dalam perjalanan, kemudian Nabi turun, mungkin sudah sampai atau ada hajat, apakah Nabi turun? Setelah itu, dan pada waktu itu pula turun pula seorang lelaki, di sisi Nabi SAW. Nabi tengok orang ini. Kemudian Nabi berkata kepadanya, inginkah saya beritakan kepada kamu bi afdalil Quran, Al-Quran yang paling afdal. Ini sifat lain. Orang ini menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini afdalul Quran, jemaah. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan tadi, bagaimana harusnya kita berquran yang ternyata dia adalah sumber kesyukuran dan penghambaan. Dan ternyata Al-Quran yang terafdal, yang teragung, yang termulia, yang terhebat luar biasa adalah Al-Fatihah. Kemudian hubungkan dengan kenyataan kita yang tidak mungkin kita salat tanpa membaca Al-Quran, tanpa mendengarkan Al-Quran, Al-Fatihah ini. Kemudian lihat kenyataan kita, sudah seberapa jauh sudah makna Al-Fatihah yang kita pahami. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruhnya akan menjadi bukti bahwa benar keluhan Nabi SAW dalam doa itu. Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh kaumku betul-betul menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjura.
dalam keadaan beribadah di hadapan Allah, sholat, membaca Al-Quran lagi, tapi bersamaan dengan itu jauh dari memahami Al-Fatihah. Mana kita jamaah? Kemudian bersamaan dengan itu luar biasa banyaknya kebanggaan kita berislam. Saya sudah bisa begini, saya sudah bisa begini, saya sudah bisa begitu. Waliyadzubillah, ternyata ibadah kita melahirkan ketakaburan. Padahal ketakaburan adalah sifat yang kapan ada dalam hati walaupun sebesar zarrah, maka pasti tidak akan masuk surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita urai nantinya, dalam ayat-ayat Al-Fatihah itu terdapat banyak sekali ayat yang menghancur luluhkan setiap bibit dari ketakaburan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Al-Fatihah, Ummul Quran, Afdalul Quran, A'zamu surah, Al-Quranul Azim alladhi u'tiya lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, As-Sab'ul Mathani, surah yang tidak pernah turun dalam kitab manapun dan tidak ada satupun surah yang semisal dengannya dalam Al-Quran. Dalam hadis yang lain masih ada dua hadis, kita akan bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis apa namanya ini, jemaah? Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Wa fi riwayah fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Hadis ini menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah dan sekaligus di dalamnya terdapat ilmu yang sangat luar biasa bagi kita untuk kita jadikan pedoman mendalami lebih jauh surat Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya telah membagi salat ini, qasamtu salata, saya bagi salat ini antara saya dengan hambaku menjadi dua, dan bagi hamba apa yang dia minta. Dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hamba. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtu sholata, saya bagi salat. Padahal maksudnya apa? Suratul Fatihah. Sebab di bawah Suratul Fatihah yang dibagi. Suratul Fatihah kalau begitu bisa dipergunakan untuk makna salat. Kenapa? Sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini jamaah. Baik. Allah bagi dua ini. Dan Allah nyatakan setengahnya untuk saya, setengahnya untuk hamba. Dan Allah nyatakan wali abdi mas'al, dan untuk hamba apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu, jika hamba berkata, kata Allah, jika hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Fa'idha qala ar-rahmanur rahim,
Jika hamba mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Athna alayya abdi." Hambaku memuji-mujiku. Tapi sekarang dalam bentuk sana. Kalau yang pertama dalam bentuk hamd. Wa idza qala, dan jika hamba mengatakan Maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Majjadani abdi." Hambaku majjadani, mentamjid. Sebentar kita bedakan ini. Hamdun, sana dan tamjid. Hambaku melakukan tamjid kepadaku. Dan jika hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al." Di sini pertengahannya. Nah, di sini batasan pembahagian itu. Inilah antara saya dengan hamba, dan untuk hamba apa yang dia minta. Jadi iyyaka na'budu ke depan Allah, ya wa iyyaka nasta'in sampai akhirnya itu untuk hamba. Dan bagi hamba apa yang dia minta. Ini uraiannya panjang. Dan di sini uraian yang paling panjang di sini dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sebenarnya uraian selengkapnya memerlukan waktu berbulan-bulan. Baik. Faidah qal, dan jika hamba berkata lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Coba lihat hebatnya ini surat Al-Fatihah jamaah. Atas dasar hadis inilah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam Madarijus Salikin, dalam pembahasan as-sama', jenjang as-sama', dalam jenjang penghambaan, beliau berkata, wal yaqif 'inda kulli ayatin min al-Fatihah yantadhir jawab rabbih lahu wa ka'annahu yasma'uhu yaqul hamadani 'abdi hina yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Hendaknya hamba yang membaca Al-Quran berhenti pada setiap ayat. Ini berhenti pada setiap ayat. Ini warid hadis dari Nabi SAW bahwa Nabi ketika membaca Al-Fatihah berhenti pada setiap ayat. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani pula, dan beliau kuatkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hendaknya seseorang berhenti pada setiap ayat dari Fatihah. Berhenti untuk apa? Menunggu jawaban Rabb-nya, menunggu jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk dia, yang mana seolah-olah dia mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamadani abdi, seolah hamba mendengar pujian ini, hambaku memujiku. Ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita balap, apalagi kalau imamnya juga sudah balap. Jadi seolah-olah dia mendengar. Ini pendengaran ya. Ini mendengar ini. Tapi ini bukan mendengar sebagaimana antum mendengar suara saya.
Ini sebenarnya dibahas dalam salah satu jenjang penghambaan kepada Allah adalah sejauh mana hamba mampu mendengar ayat-ayat Allah. Dan mendengarnya hamba terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini berjenjang-jenjang. Kalau jenjangnya Nabi Musa itu suara langsung. Jenjangnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala tuh suara langsung. Atau suara wahyu Jibril. Dia dengar. Kita juga bisa dengar, tapi dengar hati. Dengan ilmu, dengan keyakinan. Sehingga kita seolah-olah mendengar Allah Subhanahu wa taala mengucapkan hal ini. Sebagaimana kita mampu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam jenjang ihsan. Bukan pandangan-pandangan ini, tapi pandangan hati yang dipenuhi dengan ilmu yang benar, yang hak, dan keyakinan yang benar. Jenjang ihsan. Dan jika Allah Subhanahu, dan jika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, hamba berdiam sesaat menunggu firman Allah Subhanahu wa taala, Asna alayya abdi, sungguh betul hambaku telah memuji-mujiku. Tapi sepertinya kita ragu terhadap jawaban ini. Sebab Alhamdulillahirabbil alamin terucap tanpa makna. Ar-Rahmanir Rahim, pujian terulang tanpa makna. Sehingga bagaimana mungkin Allah katakan Asna alayya abdi, atau sebelumnya hamadani abdi, sementara ucapan kita sekedar ucapan jamaah. Karena itu perlu diilmui surah yang seagung-agung surah ini. Dan jika hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, intadhir, tunggu, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, Majadani abdi, hambaku betul-betul memuji, membesarkan, mengagungkanku. Dan jika hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Intazir, tunggu firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara saya dan antara hamba. Dan jika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya, tunggu firman Allah Subhanahu wa taala. Haula'i li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan hanya untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah katakan hambaku sudah, dan Allah berikan apa yang dia minta. Kemudian kata beliau, wa man dhaqa ta'ma as-salati 'alima annahu la yaqumu ghairu at-takbir wal fatiha maqamahuma kama la yaqumu ghairu al-qiyam wal ruku'i was sujud maqamahuma. فلكل عبودية من عبودية الصلاة السر وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرها ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجه يخصها. Kemudian kata beliau, siapa yang merasakan ta'mas salat, makanannya salat, maksudnya lezatnya makanan, lezatnya salat ini. Siapa yang mampu merasakan lezatnya salat ini, maka pasti dia sudah tahu tidak ada yang bisa mengganti kedudukan takbir dan al-fatihah, sebagaimana tidak ada yang bisa mengganti kedudukan berdiri, rukuk dan sujud. Kenapa? Karena setiap penghambaan, dari penghambaan yang ada dalam salat itu ada rahasia tertentu, ada pengaruh tersendiri, ada penghambaan tersendiri yang tidak akan terjadi pada selain penghambaan lainnya. Maksudnya,
ibadah takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram naik turunnya dengan takbir Allahu Akbar. Ini adalah ibadah yang punya rahasia tersendiri, punya pengaruh tersendiri, ibadah tersendiri yang akan melahirkan nikmat, perasaan, keadaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bacaan Fatihah misalnya, oleh ruku', oleh sujud. Tapi di sisi lain, bacaan Fatihah mempunyai keistimewaan tersendiri pula yang tidak dimiliki oleh takbir. Demikian pula sujud, demikian pula ruku'. Setiap bacaan dalam Fatihah, dalam salat ini, setiap ibadah dalam salat mempunyai rahasia tersendiri, mempunyai pengaruh tersendiri, mempunyai ubudiyah tersendiri. Tapi kadang kita jamaah, kita nanti baru sadar ketika salam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, setiap ayat dalam suratul Fatihah itu punya penghambaan tersendiri. Punya perasaan, kita akan merasakan keadaan tersendiri dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya Fatihah ini. Baik. Hadis yang terakhir tentang suratul Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-Nasa'i, Al-Hakim. Hadisnya sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a qilan min fawqihi. Farafa'a ra'sahu faqala: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته." Beliau radhiyallahu anhu berkata, tak kala Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendengar. Siapa dia? Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala memberikan keterangan bahwa yang mendengar di sini adalah Jibril dan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab lihat, maka Jibril mendengar naqidan min fawqihi, suara seperti kayak pintu terbuka ada suaranya kan? Iya. Jibril dengar dari atasnya. Farafa'a ra'sah, maka dia mengangkat kepalanya. Ini mengangkat Jibril. Kalau begitu dia pula mendengar. Jibril mengangkat kepalanya ke atas seraya berkata, ini adalah pintu dari pintu langit. Dibuka sekarang, dibuka hari ini, yang belum pernah dibuka kecuali hanya hari ini. Maka kemudian turun malaikat. Jibril berkata lagi, ini adalah malaikat. Turun ke bumi. Dia tidak pernah turun kecuali hanya pada hari ini. Kemudian malaikat ini sesampainya pada Rasulullah SAW dan Jibril, beliau memberi salam seraya berkata, "Abshir, bergembiralah engkau ya Rasulullah, binurain, dengan dua cahaya, utitahuma, yang diberikan kepada kamu, yang keduanya diberikan kepada engkau. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, tak ada seorang pun nabi yang diberikan sebelum kamu, sementara tidak ada lagi nabi setelahnya."
Berarti kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul lainnya. Apa itu? Fatihatil kitab, suratul Fatihah jamaah. Wa khawatimi suratil Baqarah, akhir-akhir suratul Baqarah. Dua ayat terakhir suratul Baqarah. Kemudian dipertegas keutamaannya, tidaklah kamu baca satu pun huruf dari keduanya kecuali pasti kamu akan diberi. Akhir suratul Baqarah banyak sekali doa kan? Iya. Dalam Al-Fatihah juga doa. Ini khusus untuk Nabi, tidak beliau baca kecuali pasti Nabi diberi. Dan dalam bacaan Rasulullah SAW terdapat pengikutan terhadap umatnya. Iya. So dalam doa itu Nabi ikutkan juga umatnya. Hanya umat mana? Umat yang memang betul-betul menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Karena itulah tidak diberikan kepada orang-orang munafikin yang salat di belakangnya Nabi. Nabi meminta ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami ya Allah, beri kami hidayah ke jalan yang lurus, berada ke jalan yang lurus, kokoh di atasnya. Orang munafikin ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap tidak diberi. Sebab memang tidak mau. Ini menjelaskan kepada kita luar biasa jemaah. Ambil satu kunci itu, terima total apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita akan dapatkan keutamaan ini, kemuliaan ini, yang merupakan kemuliaan Rasulullah SAW yang sampai juga kepada umatnya. Baik, diberikan juga kepada umatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang terakhir ini, ya, menegaskan bahwa luar biasa, ya, bahwa suratul Fatihah adalah kekhususan Rasulullah SAW. Ya, dan tidak Nabi membacanya satu huruf pun kecuali pasti akan diberi. Yang mana pemberitaan ini melalui apa? Melalui kondisi yang sangat luar biasa. Gimana kondisinya? Jibril ada di bawah bersama Nabi SAW. Ya. Kemudian Jibril mendengar pintu langit dibuka. Tidak pernah pintu ini terbuka kecuali pada hari itu. Coba lihat, khusus betul ini. Turun malaikat yang tidak pernah turun lagi ke muka bumi, langsung memberikan kegembiraan ini. Dan di sini Fatihatul Kitab dan Khawatimil Suratul Baqarah disifati dengan nur cahaya. Sementara adakah hidup kita tanpa cahaya jamaah? Kegelapan dalam kehidupan tanpa cahaya. Cahaya suratul Fatihah. Ini jemaah, beberapa hal yang berhubungan dengan suratul Fatihah. Saya rasa beberapa keterangan ini cukup bagi mereka-mereka yang berakal, yang menginginkan kebaikan, yang sadar, yang betul-betul menginginkan kemuliaan, untuk memberikan perhatiannya, ya, dengan sebaik-baiknya kepada Al-Quran ini. Untuk masuk ke dalam pembahasan ini secara lebih jauh, maka kunci keberhasilan dalam mempelajari Al-Quran adalah ketika hamba mempersiapkan 3 potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang pertama, pandangan. Ya. Yang kedua, pendengaran. Dan yang ketiga, hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Dalam surah Qaf, sungguh dalam perkara itulah dzikra, betul-betul merupakan dzikra, peringatan. Kalau sudah jadi peringatan, bermanfaat sudah. Apa itu? Ayat ini dari awal sampai ke sini tidak lepas dari pembahasan Al-Quran dan kandungan Quran. Sungguh betul-betul di dalamnya terdapat dzikra. Akan jadi dzikra Al-Quran itu bagi kita.
Akan jadi dzikra Al-Quran bagi kita. Inna fi dzalika la dzikra. Sungguh dalam perkara itu betul-betul dzikra. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb. Bagi mereka-mereka yang mempunyai hati. Au al-qasam'a, yang betul-betul memasang pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Hati ikhwah, ketulusan, keikhlasan, betul-betul buka. Iya. Harus betul-betul dibuka. Lontaran ayat yang dilontarkan kepada kita nanti akan bermanfaat ketika kita siapkan diri kita, bebaskan diri kita dari segala penghalang yang menghalangi lontaran. Dan kapan kita siapkan ketiganya ini, maka bebas, tembus itu, masuk itu lontaran ayat. Apalagi surat Al-Fatihah, yang kadang orangnya saja tidak siap menutup dari lontaran itu, tapi tetap bisa bermanfaat bagi dia. Mana buktinya? Lihat lontarannya sahabat terhadap surat Al-Fatihah ketika dia bacakan kepada pemimpin, salah seorang pemimpin dari salah seorang suku di negeri Arab yang masih kafir, musyrik, ketika terkena sengatan. Sahabat melakukan perjalanan sehingga di sebuah kabilah, para sahabat minta dijamu, tapi mereka tidak mau. Kemudian ternyata pemimpin kabilah ini terkena sengatan, sakit. Dia datangi sahabat, tanya, ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka sahabat mengingatkan, iya ada. Tapi kalian tidak menjamu kami. Kamu bisa meminta, sebab haknya kamu. Apalagi di tengah orang-orang Arab, kebiasaan menjamu tamu itu sudah menjadi kebiasaan. Ini tak mau ini. Kalian tidak mau, buatkan untuk kami sesuatu. Kasih kambing.